Manasik Umroh tahun 2022 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Helmi Jatnika. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul afadil wal muhtaramin, para asatidz yang sama-sama kita hormati. Sebelah kiri saya ada Al-Mukarram Al-Ustadz Khairil Anwar, juga Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Khalid. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon tamu Allah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kucuran ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, zat yang Maha Penyayang yang nikmatnya tak pernah terkira. Semuanya ini Bapak Ibu-ibu karena Allah tidak punya anak, Allah pun tidak pernah diperanakan. Andaikan Allah punya anak, Pak, atau seandainya Allah punya cucu, Bu, saya yakin 100% sebelum sayang kita, pasti anaknya dulu yang akan disayang. Sebelum kasih kita, pastilah cucunya dulu yang akan dikasih. Bapak ibu-ibu, sebelum saya kesini barusan saya ngisi sebuah pengajian maulid di sebuah majlis taklim di Bogor. Maaf, kira-kira kalau majlis taklim yang datang kebanyakan ibu-ibu apa bapak-bapak? Ternyata saya tadi lihat jamaahnya kebanyakan ibu-ibu. Ya, bahkan ternyata jamaah rahimahullah yang besok umroh pun juga kalau kita lihat orang yang ikut manasik sekarang kebanyakan ibu-ibunya dibanding bapak-bapak. Ibu, ketahuilah Bu, bahwa perempuan itu makhluk istimewa. Bapak, saking istimewanya perempuan, di Al-Quran itu ada satu surat namanya surat An-Nisa, surat perempuan. Bapak bolak-balik Al-Quran, cek di Al-Quran nggak ada surat laki-laki. Bahkan Bapak harus tahu bahwasanya Nabi mewasiatkan istausu bin nisa'i khairan, wahai laki-laki jagain tuh perempuan. Ketika baca hadis ini saya bertanya-tanya kenapa kok perempuan harus dijagain. Ternyata muncul jawabannya di otak saya. Kata otak saya, karena ternyata yang serem juga kebanyakan perempuan. Kuntilanak laki-laki perempuan, sundel bolong, suster ngesot, yang laki-laki cuma satu, genderuwo di Malaysia. Salah satu rahmat yang Allah berikan kepada bapak ibu-ibu, insya Allah besok bapak-bapak ibu-ibu akan berangkat ke tanah suci Mekah Madinah, melewati Dubai insya Allah. Ternyata bapak ibu-ibu berangkat ke Mekah Madinah beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi.
Saya yakin Bapak Ibu sering pergi ke luar negeri, bahkan ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Tapi suasana batin, suasana hati beda ketika Bapak Ibu akan berangkat umrah. Besok mau ke Singapura, sekarang santai aja. Apalagi besok mau ke Singapura, Bapak Ibu, orang mau pergi ke Eropa, gak ada yang selamatan. Ada gak kira-kira orang mau ke Eropa selamatan dulu? Diundang tetangganya, minta maaf sama tetangganya? Gak. Bapak Ibu, bahkan yang namanya koper, packing baju, gak beres-beres. Dibuka, dikeluarin, masukin lagi, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Kenapa kok bisa demikian? Bahkan makin dekat keberangkatan ternyata makin deg-degan, makin rasa takut muncul. Apalagi tetangga yang pernah umrah, pernah haji suka nakut-nakuti. Awas, kalau di Mekah nanti biasanya suka dibalas. Yang tukang mukul di sana, di sini, di sana dipukul. Yang tukang nyubit di sini, di sana dicubit. Maaf Bapak Ibu-ibu, yang nama Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah bayar cash dosa manusia langsung di muka bumi ini. Andaikan Allah model kayak saya yang tukang marah, yang suka berperang, sekali dosa langsung dibayar cash di muka bumi ini, jangan gede-gede. Satu dosa dibayar dengan satu bisul. Saya kira kita bisulan semuanya ya, tapi maaf, Allah tutup aib kita semuanya, sehingga yang tahu akan dosa kita cuma kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun para jamaah rahimahullah, dengan doktrin seperti ini, jamaah Indonesia itu paling gampang diaturnya. Orang India disuruh ngantri, Masya Allah susahnya bukan main. Disuruh bangun, gak bangun-bangun. Tapi orang Indonesia, kata orang Arab, satu-satu, langsung ngantri. Padahal di Jakarta budaya ngantri itu susah betul para jamaah. Bahkan orang Indonesia itu, Bapak Ibu-ibu, jamaah Indonesia itu paling disenangi oleh pengemis-pengemis di Mekah Madinah. Kenapa? Sebabnya baik. Datang orang Malaysia, kata mereka pelit. Datang orang Mesir, bakhil. Datang orang Jakarta, mereka senang, kata mereka bagus. Kenapa? Baik-baik. Selalu dikasih pengemis itu orang Indonesia. Kenapa sebabnya? Karena nenek-nenek kita dulu, orang tua kita dulu suka mendoktrinkan. Kalau di Mekah Madinah ada yang minta, jangan ditolak, takutnya malaikat, kata mereka jemaah Indonesia. Bahkan saking baiknya jemaah Indonesia, pernah satu ketika berangkat haji, jamaah kita, salah satu bapak-bapak jamaah kita dompetnya hilang. Dia simpan jamaah rahimahullah di kantong belakang. Pas ngantri keluar dari masjid, dompetnya hilang. Ada isinya tentunya. Sampai ke hotel, ketemu dengan saya di lobi, dia haji. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, dompet saya diambil malaikat, kata dia. Saya tanya Bapak Ibu tuh, Bapak yang namanya malaikat semenjak kecil saya diajarin ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, terus sampai Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Mohon maaf Bapak, di antara 10 malaikat ini mana sih malaikat yang tugasnya nyopet? Tapi yang pasti para jemaah rahimahullah, kenapa muncul rasa was-was? Kenapa muncul rasa takut? Karena ternyata setiap orang yang datang ke Mekah disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini Bapak Ibu-ibu, ternyata kata Nabi dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ada 2. Pertama, ada kelompok orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, mengucapkan salam tanah haram. Malaikat jawab labbaika wa sa'daika, silahkan kamu Allah masuk kebahagiaan buat dirimu. Apapun jadi indah, semuanya jadi nikmat. Bapak Ibu lihat soto, disangkanya soto Lamongan, pas dimakan jadi soto Bangladesh. Kenapa soto Lamongan yang masak orang Bangladesh, tapi tetap jadi nikmat, semuanya jadi indah. Panas Madinah, matahari yang membakar. Dia munajat, ya Allah, hari ini ya Allah ya Rabbana, kau bakar saya dengan cahaya mataharimu. Tolong bakar dosa-dosa saya ya Allah ya Rabbana.
Ketika muncul rasa dingin, dia munajat, ya Allah, tolong bekukan juga dosa-dosa hamba, ya Allah Rabbana. Semuanya jadi indah, semuanya jadi nikmat. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke Mekah, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rahilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan kurang haram. Datang dengan kesombongan, datang dengan keakuan. Para jamaah rahimakumullah. Maaf Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu punya jabatan, tinggian jabatannya dengan mana? Dengan jabatan Rasulullah SAW. Bapak selesai pensiun, masuk kantor, gak pernah dibukain lagi pintunya. Tapi Rasulullah SAW sudah mati saja didatangi orang. Madinah Al-Munawwarah, kalau bukan di situ ada makam Nabi, tidak akan pernah kita datangi. Tapi karena dimakamkan di situ Rasulullah, 24 jam Madinah tidak pernah sepi. Karena itu, yuk Bapak Ibu-ibu, sebelum berangkat nanti malam silahkan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Subuh sekarang jam 4 lebih 10, jam 4 pagi jam rahimahullah sujud, sholat sunnah hajat. Selesai sholat sunnah hajat pun hajat, ya Allah, hamba berhajat kepada Engkau untuk Kau selamatkan perjalanan hamba esok, karena hamba akan datang pada makam Nabi hamba sebagai rindu hamba pada Rasulullah SAW. Ya Allah, hamba berhajat ya Allah untuk Kau sampaikan salam hamba dan cinta hamba ini pada Rasulullah SAW. Bapak ibu mungkin akan meninggalkan anak, akan meninggalkan cucu. Jam 4 pagi mereka sedang tidur dengan lelap. Datangi mereka, tatap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarkan hati bicara, ya Allah, ini putra hamba yang bernama Fulan, ini putri hamba yang bernama Fulan. Sebagai ibu, 9 bulan hamba kandung anak-anak hamba. Hamba ridho, hamba ikhlas. Mereka berada dalam perut hamba, sakit hamba rasakan, ya Allah Rabbana. Hamba lahirkan putra putri hamba antara hidup dan mati. Hamba ridho, hamba ikhlas, tak pernah mengeluh, ya Allah. Anak-anak hamba ini tiba-tiba panas badannya, sakit, dia nangis terus, hamba peluk, ya Allah Rabbana. Saat itu hamba munajat kepada Engkau, ya Allah. Biarkan hamba, ibu dan bapaknya yang sakit, jangan anak-anak hamba, ya Allah. Ya Allah, begitu cinta hamba pada putra-putri hamba, begitu sayang hamba pada putri hamba. Hari ini ya Allah, izinkan hamba serahkan anak-anak hamba ini kepada Engkau. Perkenankan ya Allah ya Rabbana, hati hamba lebih cinta pada Engkau. Hati hamba lebih cinta pada Nabi-Mu dibandingkan apapun juga di muka bumi ini, termasuk anak-anak hamba ya Allah. Hamba titip putra-putri hamba. Bapak ibu-ibu, air mata kita menetes malam-malam. Inilah air mata yang mahal, air mata yang bisa jadi langsung malaikat mengambilnya seraya munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Para jamaah rahimakumullah, sebelum berangkat Bapak Ibu-ibu meninggalkan rumah, perkenankan Bapak Ibu-ibu untuk melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat. Usolli sunnatan lisafari rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu bisa membaca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu bisa membaca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan membaca Qul Hu. Kenapa Bu? Sama aja.
Nenek tadi di majelis taklim disuruh baca Al-Ikhlas ngapa? Tapi disuruh baca Qul lancar ya. Para jemaah rahimakumullah, insyaallah besok Bapak Ibu akan terbang dengan Emirates EK357 yang insyaallah akan terbang pada jam 17.55 waktu Indonesia. Bapak Ibu, mohon 3 jam sebelum keberangkatan Bapak Ibu sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ustaz, di mana tempatnya? Bapak Ibu datanglah ke Terminal 3. Patokannya di mana, Ustaz? Bapak Ibu begitu masuk Terminal 3, cari ada restoran namanya Jamaah Rahimah Sate Senayan. Kumpul di luarnya, di depannya, bukan di dalam Jamaah Rahimah. Di dalam. Para jamaah rahimahullah, nanti ada para teman-teman panitia acara di situ. Lalu para jamaah rahimahullah, maaf Emirates untuk memasukkan barang harus kelihatan orangnya. Karena itu besok Bapak Ibu akan dipanggil melihat barang-barang yang dimasukkan untuk profiling jamaah rahimahullah dan dapetin tag bagasi masing-masing. Tolong jangan ada power bank di tas yang dibagasikan. Bapak Ibu. Kemudian tas yang dibawa kabin, tolong jangan ada air yang lebih dari 100 ml. 17.55 itu baru azan, menjelang azan maghrib, sudah azan maghrib di Jakarta, tapi bisa jadi masuk ke pesawatnya jam 5:30 ya saja. Tolong kalau belum masuk waktu maghrib ketika naik ke pesawat, jangan sholat dulu. Karena ada kejadian Pak. Ketika kita mau masuk ke pesawat jam 5:30, ada jamaah yang sholat. Saya tanya ke Bapak itu, Bapak sholat apa? Dibilang sholat maghrib, belum waktunya. Di Jakarta maghrib itu jam 17.45. Di sini 17.30 belum masuk maghrib. Tenang aja Pak Ustaz, anak SD sebelum bel udah di kelas duluan. Para jamaah rahimahullah, sholatnya di mana sholat maghrib? Tidak usah di atas pesawat. Karena Bapak Ibu akan terbang menuju ke Dubai. 8 jam terbang di Dubai, sampai di Dubai jam 10 malam, masih panjang waktu sholat Isya. Jadi bagaimana sholatnya? Sholatnya jamaah takhir ketika nanti sampai di Dubai. Cuma ada syaratnya. Syarat jamaah takhir itu ayyan wiyat fil waqtil awal. Dia harus niat di waktu yang pertama. Karena itu tolong, begitu di pesawat, masuk waktu maghrib, niatkan di hati. Saya mau sholat maghrib jamaah takhir nanti di Dubai. Ini lebih afdal dibandingkan sholat di atas pesawat. Sampai Dubai, boleh sholat maghrib dulu, baru kemudian Isya. Dalam istilah fikih namanya mura'atan li tartibis shalah, menjaga tertibnya salat. Maghrib dulu baru kemudian Isya. Boleh Isya dulu baru kemudian maghrib, namanya mura'atan li sahibil waqti, menjaga waktu itu punya siapa. Insyaallah Bapak Ibu begitu landing di Dubai, Bapak Ibu mohon maaf, Dubai bandaranya besar banget. Dubai bandaranya gede banget ya tadi. Nanti tolong Ustaz Khairil akan mendampingi Bapak Ibu. Beliau kecil-kecil cabai rawit yang mau makan itu kan. Ya, karena beliau lama di Mekah, insya Allah akan mendampingi. Mohon maaf kalau dengan saya insya Allah nanti ketemu di Madinah. Saya baru terbang tanggal 2 para jemaah rahimahullah insya Allah. Para jemaah rahimahullah sampai di Dubai, Bapak Ibu biasanya untuk imigrasi naik tren, naik kereta lagi, baru imigrasi. Begitu sampai imigrasi, silahkan imigrasi masing-masing. Keluar jamaah rahimahullah ketemu dengan tas besar. Maaf Bapak Ibu di Dubai tidak ada porter. Jadi maaf Bapak Ibu silahkan ambil masing-masing. Insya Allah kopernya belum beranak, hamil aja enggak. Jamaah rahimahullah insya Allah kalau berangkat itu nanti pulangnya. Insya Allah jamaah rahimahullah bawa keluar, di luar insya Allah ada panitia, ada petugas NRA yang menjemput dan langsung insya Allah dibawa ke hotel insya Allah. Baru hari Minggunya Bapak Ibu akan keliling-keliling kota Dubai, akan ke Abu Dhabi juga para jemaah rahimahullah, ya akan melihat masjid
megah ya saja. Syekh Zaid dari Jamaah Rimahlah dan saya itu nginep lagi di Dubai. Baru hari Senin Bapak Ibu setelah city tour sedikit, Bapak Ibu sorenya akan terbang menuju ke Madinah, menuju ke Jeddah, insya Allah. Saya ingatkan di Bandara Dubai Bapak Ibu selalu sama-sama. Kenapa sebabnya? Karena Bandara Dubai itu silent airport. Gak ada panggilan-panggilan, gak ada. Bumi, gak ada yang orang itu. Gak ada yang teriak-teriak. Semuanya diam. Karena itu mohon maaf Bapak Ibu selalu bersama. Apalagi ketika besok terbang dari Dubai ke Jeddah, insya Allah. Sampai di Jeddah hari Selasa, insya Allah tadi. Hari Selasa. Para jamaah rahimakumullah, bandaranya bandara baru. Kalau Bapak Ibu pernah pergi umrah, maaf, bandara ini baru dibuka tahun sekarang. Bandaranya besar. Bahkan untuk menuju ke imigrasi pakai tren. Selesai imigrasi, insya Allah operasi cepat. Bapak Ibu ketemu koper, dan maaf, di bandara ini pun juga sama seperti Dubai konsepnya, tidak ada porter. Jadi maaf, ambil masing-masing sebentar, kemudian dorong ke bis, ke depan bis, insya Allah di bis nanti akan ada yang bantu untuk masukin ke bis, insya Allah. Lalu insya Allah Bapak Ibu, Senin sore Bapak Ibu akan naik bis menuju ke Madinah, insya Allah. 5 jam kira-kira perjalanan menuju ke Jeddah, ke Madinah. Tolong selama menuju ke Madinah perbanyaklah baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina silahkan, enggak juga apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang di masjid-masjid sekarang ini pengurusnya ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan saya pernah jamaah rahimakumullah mau sholat ke masjid, ternyata masjidnya ditutup, dijagain bahkan. Saya tanya ke tukang ojek yang mangkal depan masjid, Abah, ini kenapa sih masjid kok ditutup, kita nggak bisa sholat? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, tadi di masjid ada yang berantem, makanya masjid ditutup. Lah, siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji rame tadi berantem berebut Sayyidina. Masya Allah, serem Haji lihatnya. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat katanya. Begitu masuk wilayah kota Madinah Al-Munawwarah, sebelum masuk tanah haram, lampu-lampu Madinah kelihatan. Saat itu rasa rindu pada Nabi mulai muncul. Begitu masuk tanah haram Bapak Ibu, saya anjurkan kunci mulut kita bicara pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di depan saya tanah haram kota Madinah Al-Munawwarah, kotanya Rasulullah SAW. Saya Helmi, umat Rasulullah yang belum pernah melihat wajah Nabi saya. Tangan saya belum pernah berjabatan tangan dengan tangan mulia Rasulullah SAW. Kuping saya belum pernah mendengar bagaimana indahnya suara Rasulullah SAW. Tapi saya datang jauh dari Indonesia, ya Allah, demi cinta saya pada Nabi saya Muhammad SAW. Tolong ya Allah, sampaikan salam, sampaikan sholawat saya pada Nabi kami Muhammad SAW. Seraya mulut membaca sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terus kita baca sholawat ini sampai di mana? Sampai di hotel kita semuanya. Bapak Ibu sampai di hotel, tas cabin, tas travel bag, tolong bawa masing-masing ke hotel.
Sedangkan tas-tas besar insya Allah biarkan insya Allah nanti panitia ataupun petugas akan mengantarkannya ke depan kamar masing-masing insya Allah. Khawatirnya telat sampai ke kamar, itu kaki itu tas. Bapak ibu-ibu kalau bisa letakkan baju bersih satu di tas Kevin. Insya Allah malam Rabu Bapak ibu-ibu sudah berada di Madinah insya Allah. Bapak ibu-ibu, Madinah sekarang sedang menuju ke musim dingin misalnya. Udaranya sedang pancaroba. 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Madinah Bapak ibu-ibu. Udaranya cukup ya sejuk lah, 33 derajat, 34 derajat. Mungkin besok sudah mulai makin dingin. Karena menuju musim dingin, maka subuh di Madinah sekarang agak siang. Azan subuh di Madinah sekarang jam 5:04. Sholatnya jam 5:30. Maka senanglah Bapak Ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah di Madinah nggak kesiangan ya Zat ya. Kalau masih kesiangan juga emang dasarnya keblok di Madinah. Nah para jamaah rahimakumullah, azan subuh di Madinah di Mekah ada 2 kali. Pertama azan awal ini tidak membaca as-salatu khairum minan naum. Masih panjang waktunya 1 jam menuju ke masuk waktu subuh. Jadi masih silahkan sholat subuh, sholat malam. Sedangkan azan yang kedua adalah tanda masuk waktu subuh. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus ibu-ibu, maaf, malamnya bapak ibu-ibu datang, subuhnya ibu-ibu akan langsung dibawa ke Raudhah. Kenapa sebabnya? Karena Raudhah sekarang beda dengan zaman dulu. Dulu ke Raudhah empel-empelan, apa empel-empelan itu? Desek-desekan. Sekarang ke Raudhah harus pakai surat izin. Jadi sekaligus bisa keluar, masuk Raudhah pun juga jamaah rahimakumullah langsung diatur waktunya. Kalau bapak ibu tidak ikut waktu itu, maaf, tidak ada waktu yang lain. Subuh biasanya ibu-ibu, zuhur bapak-bapak. Jadi nanti akan dibawa sholat bareng-bareng di satu tempat. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan baca wiridan dulu. Allahumma lantas jalan, jangan Allahumma antas salam ya Muhammad. Kenapa? Langsung antri menuju ke Raudhah. Insya Allah lebih nyaman, lebih tenang, kita diberikan waktu luas. Dan tidak bisa masuk ke Raudhah lagi kecuali waktu itu. Misalkan namanya ada aplikasi, silahkan pakai aplikasi. Tapi begitu booking tempat, insya Allah, booking waktu, insya Allah tidak akan pernah ada kosong. Kenapa sebabnya? Karena diatur oleh muasasah. Insya Allah. Kalau nanti bapak ibu-ibu masuk ke Raudhah, apa yang dilakukan? 1, sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Lalu selesai sholat sunnah mutlak, kalau masih ada kesempatan, silahkan sholat sunnah hajat di tempat itu. Lalu silahkan munajatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Raudhah merupakan tempat yang mustajab. Bapak ibu-ibu, tapi maaf, kemurahan kalau di Raudhah cuma minta dunia. Tadi ayatnya dibaca, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jutaan orang nangis di Raudhah yang diminta cuma dunia, kata Allah. Apa bentuknya? Tuh saya kasih, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi jangan minta apa-apa di akhirat nanti. Yang terbaik, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Yang terbaik adalah minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu, nanam padi pasti tumbuh rumput, tapi jangan mimpi nanam rumput tumbuh padi. Itulah kalau minta dunia, yang dikasih cuma dunia tapi minta akhirat, semuanya akan didapatkan. Bapak ibu beli sapi, yakinlah pasti dikasih tali. Tapi jangan mimpi bapak ibu beli tali dikasih sapi. Beres dari Raudhah, ibu-ibu akan ziarah ke makam Nabi. Bapak-bapak pun juga akan lewatin kubur Rasulullah SAW. Cuma ucapkan salamnya ibu-ibu di luar, bapak-bapak di depan kubur Nabi. Saat bapak-bapak melewati makam Nabi, saat ibu-ibu di luar Masjid Nabawi, ucapkan salam kepada Nabi kita.
Salamnya itu bagaimana? Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Sudah hafal Bapak Ibu? Astagfirullahaladzim. Bu, untungnya tidak wajib dibaca, tapi minimal ketika lewatin kubur Nabi, ibu-ibu di luar Masjid Nabawi ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Habis ucapkan salam itu Bapak Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, saya biasanya habis ucapkan salam saya bicara langsung sama Nabi. Karena Nabi jasadnya sudah meninggal dunia, rohnya tidak pernah mati Bapak Ibu. Nabi jawab salam kita, tapi sayang jawaban Nabi tidak dengar oleh kita semuanya. Sambil lewat kubur Nabi saya bicara, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat bagaimana wajah engkau. Umat engkau yang belum pernah bersalaman dengan tangan mulia engkau. Umat engkau yang begitu rindu dan cinta pada engkau, wahai Rasul. Ya Rasul, tolong terima cinta saya, ya Rasul. Ya Allah, ya Rabbana, hari di depan makam Nabi, izinkan hamba membanggakan ibu dan bapak hamba. Terngiang dalam benak hamba yang mengajarkan tentang Nabi pertama kali, yang memperkenalkan Rasulullah pertama kali adalah ibu dan bapak hamba. Ini bapak hamba, kita sebutkan mereka di hadapan Rasulullah. Ini ibu hamba, ya Allah, hamba bangga menjadi putra putri mereka. Dengan kesabaran mereka tertanam kecintaan pada Rasulullah. Dengan pendidikan mereka, ya Allah, saya kenal sosok Rasulullah SAW. Masih terngiang dalam benak hamba bagaimana dulu cerewet ibu saya nyuruh saya sholat, ya Allah. Galak bapak hamba nyuruh saya ngaji, ya Allah. Bahkan kuping saya jadi saksi dulu pernah merah di jewer ibu saya. Ketika susah saya bangun subuh, bapak saya datang ke kamar saya mencipratkan air ke muka saya. Saat itu saya marah, ya Allah. Tapi sekarang saya rasakan kalau bukan karena usaha mereka, tak akan pernah ada keimanan dalam hati saya. Izinkan di depan makam Rasulullah ini saya banggakan ibu dan bapak saya. Andai ibu dan bapak saya ada yang belum sempat ziarah ke makam Nabi, mereka bukan tidak cinta pada engkau, wahai Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya anak-anaknya. Ya Allah, angkat derajat mereka, ya Allah. Bapak ibu-ibu, yakin kita ngomong di depan makam Nabi, air mata kita menetes. Jangan harap mengingat Allah, hati akan bergetar. Menyebut nama Rasulullah, air mata akan menetes. Kalau mengingat jasa orang tua saja, tidak pernah meneteskan air mata. Itu kuncinya. Lalu, Pak Bu, setelah itu kita bicara, ya Allah, depan kubur Nabi hamba ini, hamba mengadu pada engkau. Hidup hamba yang akan datang bisa jadi tak akan pernah lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Karena itu, ya Allah, mohon bimbinganmu agar saya bisa istiqomah di jalannya Rasulullah SAW. Keberadaan hamba bisa membawa manfaat untuk umat Rasulullah SAW, sehingga tatkala wafat hamba dikumpulkan dengan barisan Rasulullah SAW. Bapak ibu-ibu, bapak-bapak, selangkah dari makam Nabi ada makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkan salam, assalamu alayka ya Abu Bakar.
Langkah selangkah lagi ada makam Umar, ucapkan salam, assalamualaikum ya Umar. Lalu kalau saya boleh contohkan, saya bicara, ya Allah, alangkah indahnya Abu Bakar wafat dimakamkan di samping makam Nabi. Umar wafat dimakamkan di samping makam Nabi. Saya suatu hari nanti akan wafat, ya Allah, meninggalkan dunia ini. Tak mungkin saya dimakamkan di samping makam Nabi. Ya Allah, tolong bimbing saya, Allah, agar hidup saya bisa seistiqomah Abu Bakar, bisa setakwa Umar, ya Allah Rabbana, sehingga saya wafat nanti bisa dikumpulkan dalam barisan Rasulullah SAW. Pak Bu, itulah hebatnya Nabi. Bapak Ibu pergi kemana-mana di muka bumi ini, kuburan raja-raja kiri kanan pasti kuburan anak istrinya, betul? Bapak yang orang Jogja, di Jogja ada makam Imogiri, makam Raja-Raja Mataram, makam Raja-Raja Mataram sekomplek, kiri kanan makam raja, makam anak istrinya. Bahkan cicit raja belum mati, kuburannya sudah disiapin. Tapi di samping makam Nabi ternyata bukan makam anaknya Fatimah. Padahal Fatimah putri Nabi wafat 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Tapi maaf, Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah. Tatkala air liur Nabi nyampur dengan air liur Aisyah. Tapi maaf, Aisyah istri Nabi tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi 2 orang sahabat. Abu Bakar Siddiq dimakamkan di pundak Nabi, Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Rasulullah SAW dengan posisi makam seperti ini, kata Imam Nawawi. Dari tengah makam Rasulullah SAW, dari manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari cingir itu apa? Berikut makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Timbul pertanyaan besar. Kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Kenapa kok di samping makam Nabi bukan hanya 2 orang sahabat dikuburkan di situ? Bukankah sahabat-sahabat Nabi banyak? Tapi kenapa kok di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja dikuburkan di situ? Ini jawabannya panjang, Pak. Kalau saya jawab sekarang, Bu, waktu manasinya habis. Jadi kapan-kapan aja kita jawab. Kalau mau jawaban lengkap, undang saya ceramah semuanya. Nah, para jamaah rahimakumullah, insyaallah setelah ziarah ke makam Nabi, Bapak Ibu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Pak, Ibu, kalau sudah Bapak-bapak, tolong kalau sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ziarah ke makam Nabi, pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, kata Nabi, sholatun di masjid hada, sholat di masjidku ini afdalu, lebih afdal min alfi raqatin fi masiwahu, 1000 rakaat dibandingkan tempat yang lain. Kecuali Masjidil Haram, fa innahu bi mi'ati alfi raqatin, Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Maaf, tolong besok sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tolong jangan bawa-bawa kalkulator. Selesai sholat ngitung pahala. Waduh, serius 100.000 nih kita nih. 10.000, 1.000 nih. Maaf, karena orang ngitung-ngitung pahala, ada jamaah pulang umroh nggak mau sholat lagi. Begitu ditanya, Bapak kenapa nggak pernah sholat lagi ya nih? Biasanya rajin ke masjid tuh. Dijawab, tenang Pak, saya baru pulang umroh. Jadi masih punya deposito. Urusan pahala kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bapak Ibu-ibu, insya Allah Bapak Ibu-ibu, hari Jumat akan di Madinah saja. Malam Jumat akan di Madinah. Perbanyak baca sholawat. Kata Nabi, aksiru minas sholati alayya yaumal Jum'ah. Perbanyak oleh kalian, kata Nabi, untuk membaca sholawat hari Jumat. Maka di pesantren-pesantren termasuk pesantren saya, kalau seandainya Jumatan pasti kita baca sholawatan di Muhammad SAW. Nah, para jamaah rahimahullah, yang saya ingatkan, hari Jumat subuh di Masjid Nabawi, imam suka membaca surat As-Sajdah. Dan ketika imam membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini ayat Sajdah. Yang baca, yang mendengar sunnah untuk sujud.
di luar sholat ataupun di dalam sholat. Nah di Indonesia jangan dilakukan sujud tilawah ini. Jadi begitu imam takbir Allahu Akbar, orang Indonesia nyangkanya ruku, ya ruku Allah. Kiri kanannya orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semuanya. Yang lain sujud semuanya, dia ruku sendirian, dia bingung. Lagi ruku nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Ciputat lagi bingung juga, nengok juga. Mata ketemu mata, kasih kode. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Tolong, kalau besok imam di hari Jumat subuh di Masjid Nabawi membaca surat As-Sajdah yang dimulai dengan kalimat Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Oh, ini ayat Sajdah. Tolong begitu imam takbir sujud, ikutlah sujud. Kalau tidak sujud, maka batal mutaba'ah kita dengan imam. Batal berimam bermakmum kita pada imam tersebut. Sujudnya membaca apa, Ustaz? Doanya khusus. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz enggak hafal, ya udah baca subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ustaz lupa, baca subhanallah. Ustaz gak inget, diem. Yang penting sujud. Insya. Nah Pak Bu, insya Allah beres Jumatan, Bapak Ibu akan meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah. Betul saja. Habis Jumatan, Bapak Ibu siap-siap, jam 2 siang, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Semua jamaah Bapak Ibu sudah dalam keadaan pakai baju ihram. Pak Bu, sebelum Jumat, saya anjurkan Bapak Ibu untuk pamitan. Sebelum Jumat, beres sholat subuh, Bapak Ibu pamitan ke Rasulullah SAW. Masa ketika datang kita jumpa Nabi, pulang diam-diam. Khawatirnya kalau pulang diam-diam disangka maling. Gimana cara pamitannya Bapak Ibu? Ini ingat, pamitannya bukan ke masjid, tapi kemana? Ke makam Nabi. Cara pamitannya bagaimana? Masuk ke Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat, selesai sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, Bapak Ibu bicara sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul, saya Helmi. Hari ini saya tinggalkan kota Madinah ya Rasul, mohon pamit. Saya bukan tidak rindu untuk sholat dekat makam Engkau, tapi ya Rasul, rasa rindu ini ternyata harus saya tutupi dengan saya meninggalkan kota Madinah hari ini. Saya mohon ridho ya Rasul agar Allah bimbing saya istiqomah di jalan ya Rasulullah SAW. Pamit ya Rasul. Pak, selesai itu Bapak Ibu silahkan mandi sunnah ihram sekaligus mandi sunnah Jumat. Nawaitul husna sunnatan lil ihrami wa sunnatan lil Jumat. Jadi sebelum kita ihram, sebelum Jumatan, sunnahnya mandi dulu. Gabungin dua-duanya, nilainya akan mendapatkan 2. Sunat mandi Jumat sekaligus mandi ihram. Ikut Jumatan. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat dulu lagi. Insya Allah jam 2 siang, setelah makan siang, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram. Pakaian ihram ibu-ibu bisa seperti ini. Apapun warnanya boleh pada jemaah yang tertutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Laki-laki ketika berangkat sudah pakai baju ihram walaupun belum berniat ihram. Kenapa saya tekankan demikian? Bapak-bapak tolong ketika Bapak naik bis sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa sebabnya? Karena kadang-kadang ada jamaah yang ngomong begini, Ustaz, nanti ya, bukan dalemannya nanti aja Ustaz. Kalau di Bir Ali, kan di Bir Ali nanti Ustaz wajibnya itu, sekarang kan boleh ya? Betul. Tahu-tahu begitu sampai di Bir Ali dia lupa. Yang mau Makmum sampai ke Mekah dia lupa. Pas sampai ke Mekah dia turun dari bis, saya turun dari bis. Bis saya di depan, bis dia di belakang. Begitu dia turun, lihat ke depan, ada saya keluar, dia mau Makmum dari bis. Begitu lihat muka saya, dia ingat celana dalam. Dia datang, saya Ustaz, saya masih pakai daleman. Saya bilang, copot dalemannya. Bayar ya. Karena itu Bapak-bapak, daripada kejadian begini, besok jam siang, Bapak-bapak masuk ke bis, Ustaz Khair akan berdiri di pintu bis,
Apa yang dilakukan Sunnah Khairil, insya Allah akan ngerazia bapak-bapak. Insya Allah bapak ibu-ibu akan berangkat menuju ke Mekah, 6 km dari Masjid Nabawi, 6 km dari hotel. Bapak ibu akan berhenti di sebuah masjid. Nama masjidnya Bir Ali. Wilayahnya namanya Dzul Hulaifah. Inilah tempat miqatnya Rasulullah, tempat starting pointnya Nabi melaksanakan umrah, tempat niatnya Rasulullah SAW. Sampai di situ masuk ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, baru di bis bapak ibu-ibu kita niat ihram bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Atau redaksi yang lain, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar, saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tempatnya niat bukan di mulut tapi di hati. Kalau sudah niat di hati ini, berarti bapak ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini tidak boleh dibatalkan. Apapun yang terjadi, sakit tetap ditunggu sampai sekarang. Larang ihramnya tetap berlaku. Bahkan maaf, kalau di antara bapak ibu-ibu ternyata begitu niat ihram, malaikat Israfil mencabut nyawa dia, maka baju ihram itu disunnahkan mendampingi dia sampai ke liang lahat. Zaman Nabi ada orang yang habis niat labbaik Allahumma hajjan, saya niat haji, tiba-tiba dia naik onta, ontaknya ngamuk, jatuh dia dari onta, dadanya keinjek onta, detik itu meninggal dunia. Apa kata Nabi? La tukhammiruhu, kafani, mandikan, kafani. Tapi ketika dikafani nanti jangan ditutup kepalanya. Kenapa orang sedang ihram dilarang tutup kepala? Dia dalam keadaan ihram meninggalnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Pasti bangunkan malaikat langsung labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mau daftar besok? Nah, jamaah rahmatullah, kalau sudah niat ihram ini, maka larangan-larangan ihram mulai berlaku. Argo larangan ihram mulai berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit dan mata kaki. Mohon maaf, besok dari Madinah ke Mekah pakai sendal semuanya. Ustaz, bagaimana kalau sendalnya sendal gunung yang ada apa namanya? Di belakangnya, injek belakangnya. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya cuma 2 helai, satu disarungkan, satu diselendangkan. Yang dimaksudkan berjahit itu, mohon maaf, yang paling makhluk bukan saya pamer sarung. Nih, gitu. Lihat, ini ada ujung, ada jahit, ada ujung ke ujung yang menyambungkan. Ustaz, gimana? Saya kemarin ke Tamrin City, begitu Tamrin City ternyata ada nawarin, ini katanya celana dalam untuk ihram. Boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi harus bayar dam. Kenapa sebabnya? Karena baju ihram itu 2 helai. Kalau pakai itu 3 helai. Ustaz, bagaimana kalau gesper? Itu mah aksesoris. Bagaimana kalau tas pinggang? Itu aksesoris. Nggak masalah. Jauh menurut. Laki-laki perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar, termasuk tutup muka masker. Sekarang bagaimana kan pandemi? Kalau dalam kondisi sekarang, silahkan pakai masker dan tidak bayarkan. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Saat bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih? Oh, itu mah bukan wangi, tapi bau. Boleh nggak kira-kira? Boleh, nggak masalah. Deodoran wangi apa enggak? Wangi, bukan bau kan? Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya minum apa namanya? Permen penyegar apa namanya?
Mulut tetap tidak boleh. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut rambut, gunting kuku atau bulu-bulu yang lainnya. Ustaz, bagaimana kalau nyisir? Kecabut, bayar dam. Damnya berapa? 1 rambut, 1 fakir miskin. 1 makan fakir miskin itu di 25 rial standarnya. Kita ambil yang gampang aja, Kentucky itu 1 paket 25 rial. Jadi kalau saya cabut 1 rambut 25 rial. 2 rambut 2 kali 25. 3 rambut 3 kali 25. 4 rambut ke atas 6 orang fakir miskin, kalau enggak motong kambing. Hati-hati pada jemaah. Kucek-kucek hidung, kecabut berapa? 25 rial. 2 hidung 2 itu para jemaah. Pak, Bu, Ustaz, gimana kalau seandainya saya masuk ke toilet, ke kamar mandi, cuci tangan, pas cuci tangan, wah baru ingat bahwa cuci tangan ada sabunnya, ada wanginya, bayar dam. Berapa? 25 rial. Ustaz, bagaimana kalau saya ke kamar mandi dari ujung rambut saya ujung kaki, pakai sabun, pakai sampo segala macam, motong kambing. Damnya kata Al-Quran min siyamin au sodaqatin au nusuk. Boleh puasa 3 hari ataupun sodakoh. Ada yang 1 orang, ada yang 6 orang, au nusuk ataupun motong kambing. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu, motong-motong tanaman. Dijaga larangan ihramnya ini sampai kapan? Sampai nanti melaksanakan tawaf dan sa'i serta tahallul, insya Allah. 5 jam 6 jam Bapak Ibu akan ke Mekah. Selama perjalanan ini perbanyaklah baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hilton Convention ini hotel baru para jamaah rahmatullah, Bapak Ibu ya. Tapi memang ke hotelnya itu agak nanjak. Ya, agak nanjak, hotel baru, hotelnya bagus, Hilton Convention, agak nanjak, tapi tidak usah khawatir, itu ada shuttle. Nanjak itu cuma 100 meter ya, 100 meter, tapi lumayan nanjak. Nah, kalau kuat silahkan jalan, kalau enggak ada shuttle shuttle bus, insya Allah. Akan ke hotel dulu, makan malam dulu di hotel, insya Allah. Lalu sebelum tawaf dan sa'i, NRA memfasilitasi adanya headset. Headset itu alat bantu dengar sehingga ustadznya nggak usah teriak-teriak. Doanya insya Allah bisa kedengeran semuanya. Harapannya mudah-mudahan nambah khusyuk. Tapi tolong, ini headset itu bukan souvenir. Ini kadang-kadang hilang, pada hilang. Tolong dijaga, Bu. Ini kadang-kadang mentang-mentang punya orang, dia mau remak dia nggak jaga. Wudhu main siram aja. Makanya banyak yang mati karena dia manja-manja mau diapain? Disiram. Tolong dijaga. Dan kalau hilang ganti jemaah rahmatullah kita. Nah, para jemaah rahmatullah, kalau headsetnya sudah terdengar, doa ustaz jemaah rahmatullah sudah terdengar, maka Bapak Ibu boleh melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Di ustaz beri doa nanti cukup amin 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 boleh. 2, matikan headsetnya, doa sendiri silakan. 3, boleh juga ngikutin doa ustaz. Allahumma habib ilaina. Tapi tolong kalau doa ngikutin doa ustaz, tolong perhatiin. Kemarin saya mau rombongan Bu, 45 orang ke bus, semangat semuanya ngikutin doa saya. Allahumma, mereka kompak, Allahumma habib ilaina. Tiba-tiba ketika putaran kelima, kaki saya diinjek orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Lagi cantangan lagi jemaah rahmatullah. Pas keinjek Allahumma, aduh kata saya. Itu jamaah 45 orang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya Bapak, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar semuanya. Ustaz itu tanya ke teman-teman yang lain. Ustaz doanya Allahumma aduh. Aduh ini bukan doa tapi tenangkan hati masuk Masjidil Haram. Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al jannata darus salam
tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Masuk Masjidil Haram, Ka'bah mulai kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan semuanya, jamaah rahimahullah, kita munajat Allahumma sama-sama. Zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa birra. Catat itu Ka'bah sambil munajat, jamaah rahimahullah, ya Allah terima kasih hari ini kau berikan kesempatan saya berada di depan rumahmu yang suci. Ya Allah, ya Allah, saya bisa kemari sujud di depan Ka'bah bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekayaan saya. Ya Allah, saya lahir nggak bawa apa-apa ya Rabb. Saya tidak bisa memilih siapa orang tua saya. Engkau yang mentakdirkan saya datang kemari. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah Rabbana, hari ini ya Rabb, ketika saya lihat Ka'bah pertama kali terbayang wajah ibu dan bapak saya. Angkat derajat mereka ya Allah Rabbana. Air mata kita mulai berlinang, meludah kita mulai melaksanakan tawaf. Tawaf kata Nabi kas-shalah, itu seperti sholat. Bedanya kalau sholat tidak boleh bicara, kalau tawaf boleh ngobrol apa enggak? Boleh. Tawaf boleh makan minum, kalau sholat tidak boleh makan. Karena itu pastikan sebelum tawaf punya wudu. Ustaz, bagaimana kalau batal wudunya? Berhenti tawafnya, wudu dulu, lalu lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz, gimana kalau kita di Indonesia sentuhan laki-laki dan perempuan kita yakin batal, atau lagi tawaf bagaimana? Yakinkan tidak batal. Kenapa sebabnya? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Putaran pertama diinjak orang India. Ustaz, orang India mazhabnya Hanafi, jadi nggak pakai apa namanya koskan. Begitu keinjak, saya wudu dulu, wudu dulu. Beres wudu, pas mau masuk tawaf dicolek di orang Turki, wudu lagi. Daripada ngeberes-beres, niatkan tidak batal. Tapi kalau balik ke hotel, batal lagi. Itulah Pak Bu, perbedaan pendapat itu bukan untuk saling menyalahkan. Ini kadang-kadang di Indonesia baru ngaji cuma di radio doang, tapi gampang banget nyalahin orang, bid'ah-bid'ahin orang, ngerasa bener sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Ngajilah yang bener. Perbedaan pendapat merupakan sebuah kewajaran, tapi yang tidak boleh itu saling menyalahkan. Pak Bu, maaf, sudut pandang berbeda memunculkan pendapat yang berbeda. Mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i beda. Perbedaan yang paling ketahuan kalau amin lagi sholat. Kita di Indonesia nih, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana? Amin. Mazhab Hanafi aminnya tidak keras. Aminnya cukup didengar oleh kuping sendiri. Amin. Saya pernah ke Turki. Turki itu 95% bermazhab Hanafi. Kebetulan pas Jumat, jadi kita Jumatan yang mau makhluk di Turki. Khatib naik mimbar. Ketika khatib naik mimbar, bahasanya bahasa Turki. Tumben-tumbenan gaya ngantuk jamaah. Padahal di Indonesia, Bu, bapak-bapak itu kalau ikut Jumatan, pas duduk Jumatan, baca doa bahwa waktu itu. Doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ulas. Masya Allah. Saya juga heran, Bu. Yang namanya majlis taklim, pengajian dekat banget sama ngantuk ya. Nonton bola jam 2 malam melotot. Tapi duduk di majlis taklim, di mana sih 10 menit ustaznya ceramah setengah mati, jangan tidur setengah mati. Tapi alhamdulillah tidak ada yang ngantuk sekarang. Para jamaah rahmatullah, selesai khutbah, imam maju ke depan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita 30 orang biasa di Jakarta teriak amin, yang lain gak ada yang teriak. Selesai sholat, semasjid melototin kita. Jamaah oleh Ustaz, kenapa kita dipaksain seluruh jamaah? Wah ya Allah, saya baru ingat mazhab Hanafi aminnya tidak keras. Tapi maaf, bukan merasa paling benar yang lainnya salah. Jamaah Allah, sudut pandang yang berbeda memunculkan konsekuensi hukum yang berbeda. Bapak ibu, mohon maaf, tidur batalin sholat apa enggak? Batalin wudu apa enggak?
Hah? Batalin apa enggak? Batalin apa enggak? Tidur batalin wudu apa enggak? Bu, Pak, nih saya ingetin. Zawalul akli, hilangnya akal membatalkan wudu. Apakah tidur menghilangkan akal? Ayo. Oh, yang benar. Imam Hanafi ternyata hadisnya sama, tapi sudut pandang berbeda memunculkan konsekuensi yang berbeda. Sahabat dulu nungguin Rasulullah sholat isya berjamaah. Tadi saya katakan sholat duduk di masjid ternyata beda dengan duduk di bioskop. 2 jam di bioskop manteng, tapi duduk di masjid deket banget sama ngantuk. Nah sahabat pun juga pada ngantuk, hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya terkantuk-kantuk. Nabi keluar untuk sholat isya, tadi yang ngantuk tuh bangun, sholat lagi, walam yatawadda'u, tidak wudu lagi. Kata Imam Malik yang lihat tadi sini, oh tuh, kalau tidurnya pulas, batal wudunya. Kalau tidurnya nggak pulas, tidak batal. Itu sahabat itu tidurnya nggak pulas, makanya tidak batal. Nah, gimana bedain pulas sama nggak pulas, Bu? Susah nggak kira-kira? Kata Imam Malik ini 3 kriterianya. 1, kalau mata merem kuping masih dengar berarti tidak pulas. Batal kemudiannya? Tidak batal. Insya Allah bapak-bapak lagi Jumatan kayak begitu tuh insya Allah. Matanya merem kuping masih dengar. Insya. 2, mata merem tangan megang sesuatu, jatuh tuh barang ke tangan masih terasa. Berarti belum pulas. 3, mata merem tiba-tiba air liur keluar masih terasa. Kadang-kadang ya, nah gitu kan. Berarti batal nggak kira-kira? Nggak batal. Imam Malik punya murid Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ya Syekh, susah bedain mana yang pulas sama nggak pulas. Gimana dong? Lihat, sahabat itu tidurnya sambil duduk. Jadi kalau tidurnya duduk tidak batal. Bukan masalah pulas nggak pulas, tapi caranya duduk ataupun tidak. Kalau terlentang, batal. Tengkurap, nyender. Pada orang Indonesia datang ke masjid dari apa dulu? Senderan dulu. Nah, para jamaah Rimabul, karena itu maaf, kalau bapak ibu punya guru di Indonesia, pendapatnya beda dengan ustadz kita, jangan merasa paling benar. Jangan gampang nyalahin orang. Insya Allah semuanya punya dalilnya masing-masing. Insya Allah. Posisi Ka'bah sebelah kiri. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf yang mau kalau ini sudut Hajar Aswad, maka tatkala kita lewat di sudut Hajar Aswad ini cukup angkat tangan sambil berkata Bismillah, Allahu Akbar sama-sama. Kita kecut. Tidak usah kita berhenti dulu ngadep kiblat, ngadep Ka'bah. Dan juga jangan lebay, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu maaf, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium, gak bisa cium, sentuh. Gak bisa sentuh, istilah dari jauh. Jadi maaf, istilah dari jauh, insya Allah nilainya sama dengan nyium Hajar Aswad. Jangan paksakan nyium Hajar Aswad, apalagi bagi laki-laki. Karena laki-laki sekarang yang boleh masuk ke tempat tawaf hanya yang pakai baju ihram. Bisa bayangkan kalau desek-desekan, tiba-tiba ketarik baju ihramnya. Kalau atasnya mendingan, kalau bawahnya kita menuju udah mau 50. Tawaf 7 putaran. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah baca tasbih, subhanallah sama-sama. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ini Hajar Aswad, ini rukun yamani. Pasti sudut rukun yamani, sunnahnya jamaah 5 kali disentuh, tapi kalau nggak bisa cukup salam. Lalu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak ada doa yang wajib dibaca. Mau baca sholawat boleh, mau baca tasbih dianjurkan, mau baca doa sendiri silahkan. Diem sah, ngobrol. Emang nggak ada tempat yang lain ngobrol? Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau beres 7 putaran, Bapak Ibu silahkan berdirilah di multazam. Doa di multazam.
Mana itu multazam? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad sampainya Hajar pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, itulah yang namanya multazam, tempat yang paling mustajab di muka bumi ini. Silahkan doa. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur. Kalau nggak bisa mundur, yang penting searah. Saya kalau bimbing haji dan umroh pasti habis tawaf saya bawa jamaah ke multazam. Doa di arah multazam saya pimpin dulu. Selesai saya pimpin, Bapak Ibu silahkan. Kalau doa masing-masing silahkan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang, lihatin jamaah nungguin mereka doa. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu di multazam nggak doa. Dia ambil tasnya, di tasnya dibuka, diambil bukunya dibaca sebentar. Habis gitu ditutup lagi, lalu buku itu diangkat-angkat begini. Wah, saya deketin si ibu, Bu, ini antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu multazam, tempat mustajab, ibu doa, bukan angkat-angkat buku. Dijauh sama si ibu, Ustaz, jangan marah dulu. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umrah, mereka pada nitip doa. Doanya tulis di buku ini. Nah, tadi saya mau baca satu-satu pusing, desek-desekan. Maka itu buku saya angkat sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya tadi mau baca satu-satu pusing, ya Allah, Engkau aja daya baca satu-satu. Jangan dipraktekin besok. Karena yakin Bapak Ibu dititipin doa, betul kan? Duduk depan Ka'bah, baca satu-satu. Beres kalau di multazam, Al-Quran katakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Geser ke maqam Ibrahim. Di belakang maqam Ibrahim salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah tawaf. Usolli sunnata tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Belakang maqam Ibrahim tempat mustajab. Kalau sudah beres jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu silahkan cari air Zam-Zam, ambil air Zam-Zam, ngadep kiblat, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa, Bu? Kenapa diikuti? Ibu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ngadep kiblat, minum air Zam-Zam, bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya 3 kali terbuka. 1, 2, 3. Makruh kalau minumnya kayak gini. Makruh. Bukan haus, nyontoin. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau sudah beres kita melaksanakan tawaf, minum air Zam-Zam, kata Nabi, Zam-Zam lima syuriba lahu, air Zam-Zam yang tergantung niat apa, silakan Bapak Ibu sa'i. Kalau sa'i tidak wajib punya wudu. Jadi kalau batal lanjutkan aja. Sa'i dari Sofa menuju ke Marwah, jaraknya 400 meter. Sanggup kira-kira? 2,8 kilo, sanggup? Kalau tidak sanggup, tidak usah khawatir. Di pinggir Sofa itu banyak orang yang nyewain kursi roda. Itu kursi roda bisa didorong, yang mau makhluk yang dorong orang Arab. Insya Allah kalau yang dorong orang Arab nggak pakai rem. Kalau takut didorong orang Arab, naik ke lantai 2. Di lantai 2 ada skuter. Listrik, motor listrik. Itu jemaah bayar sekitar 50 real saja. Selesai. Yang berdua saja. Kalau yang berdua itu 115 real. Ya, kalau tawaf saya 230 real. Sofa tempat mustajab. Doalah di situ. Marwah tempat mustajab. Sofa Marwah dihitung 1. Marwah Sofa 2. Sofa Marwah 3. Marwah Sofa 4. Sofa Marwah 5. Marwah Sofa 6. Sofa Marwah 7.
ganjil selalu di Marwah, genap di Safa. Antara Safa dan Marwah itu lampu hijau. Lampu hijau itu dulu namanya Batnul Wadi. Batnul Wadi itu apa? Tempat yang paling rendah. Di lampu hijau ini laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak disunahkan lari kecil. Kalau sudah 7 putaran di Marwah terakhir silahkan gunting rambut. Siapapun juga boleh gunting rambutnya, termasuk sendiri boleh. Kalau sudah tahallul gunting rambut, lepas pakaian ihram, bebas jamaah rahimahullah. Kita berada di kota Makkah Al-Mukarramah, berbanyak ibadah di Masjidil Haram, insyaallah jamaah rahimahullah. Cuman maaf kalau bapak-bapak ingin tawaf harus pakai baju ihram di bawah. Kalau nggak pakai baju ihram lantai 2. Ibu-ibu nggak ketahuan antara ihram dan ihram. Enaknya jamaah rahimahullah. Pak Bu, insyaallah di Mekah nanti akan diatur untuk ziarah, melihat Arafah, melihat Mina, melihat Muzdalifah, dan terakhir yang mau umrah yang kedua, siapkan pakaiannya, pakai baju ihram dari hotel. Kenapa dari hotel pakai baju ihram? Karena di tempat mikot nanti tidak bisa ganti baju ihram. Pikiran itu. Tuh para jemaah rahimahullah, niat di situ, balik ke Mekah, balik ke Masjidil Haram, tawaf sa'i, selesai sudah. Pak Bu, terakhir sebelum Bapak meninggalkan kota Mekah, ya insya Allah pada hari Senin depan ya sudah. Ya Senin depan insya Allah Bapak Ibu maaf dianjurkan untuk tawaf wada. Yang sehat silahkan tawaf wada. Yang sakit, yang haid tidak usah tawaf wada dan tidak bayar dam. Kalau yang sehat tidak mau tawaf wada harus bayar dam. Insya Allah Bapak Ibu akan terbang dari mana? Dari Jeddah. Bu, Pak, terminal baru Jeddah, transit di Dubai, dan insya Allah akan sampai di Jakarta sekitar jam 4 sore saja. Insya Allah 4 sore Bapak Ibu, dan insya Allah nanti akan mendapatkan air zam-zam masing-masing satu orang satu 5 liter. Insya Allah Bapak Ibu. Ustaz gimana? Boleh nggak kalau air zam-zam itu kita masukkan ke dalam tas-tas kecil apa? Botol kecil. Boleh nggak? Boleh. Asal jangan 1 kardus. Kalau 1 buah masih boleh. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau dari Jeddah masuk ke cabin masih aman sampai ke Dubai bisa dia. Tapi begitu Dubai pindah terminal X-ray lagi, dipastikan itu air tidak akan lolos. Kalau direct langsung aman. Tapi kalau seandainya Dubai, karena kan X-ray lagi, di X-ray inilah yang kadang-kadang tidak boleh bawa air ke atas. Baik, saya kira begitu jemaah rahimahullah, dan Ustaz Khairil akan mempraktikkan pakai baju ihram. Cuman saya ingatkan ke bapak-bapak, tolong nanti ketika pakai baju ihram, tolong bapak-bapak jangan ketuker antara baju ihram dengan handuk hotel. Karena kejadian di Muhammad gitu. Silakan, terima kasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.